Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Herunisa dengan NIM 1914294 dari kelas PBSC semester 6. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester atau UTS dari mata kuliah Arbitrase Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Syaiful Bahri, CHCM. Nah, pada video pembelajaran yang pertama ini, kita akan membahas tentang sengketa serta proses penyelesaian sengketa. Apa itu sengketa? Menurut KBBI, sengketa dapat diartikan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan, atau perkara dalam pengadilan. Menurut Amriani tahun 2012, sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasannya ini kepada pihak kedua. Jika sesuatu menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dengan kata lain, sengketa merupakan pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya sengketa adalah suatu hal antara pihak satu dan pihak dua yang mana hal tersebut memiliki perbedaan pendapat dan perbedaan cara pandang. Dan dari perbedaan tersebut menimbulkan ketidaksamaan tujuan yang mengakibatkan rusaknya keharmonisan kedua belah pihak yang dapat dibawa ke jalur hukum. Jadi secara intinya sengketa itu adalah di mana pihak satu dan dengan pihak dua tidak memiliki tujuan yang sama, atau tidak memiliki pendapat yang sama. Lalu konsep sengketa yang pertama yaitu dapat terjadi antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, antara individu dan dengan kelompok. Jadi sengketa itu bisa terjadi oleh siapa saja, mau itu perorangan, mau itu kelompok, bisa terjadi, atau kelompok dengan individu, itu bisa saja terjadi. Contohnya seperti jika individu dengan individu ya, seperti ibu A dengan ibu B bisa saja memiliki sengketa, memiliki konflik. Yang kedua adalah dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Sengketa itu munculnya tidak direncana, tidak terencana, tidak tersusun. Itu bisa di mana saja dan kapan saja, tidak mengenal waktu dan tempat. Yang ketiga adalah dapat terjadi antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, atau antara perusahaan dengan negara, bahkan antar negara satu dengan negara yang lainnya. Nah, seperti yang konsep yang pertama yaitu individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, bahkan ini bisa perusahaan dengan kelompok, misalkan kelompok tani dengan perusahaan besar atau perusahaan obat pertanian, bisa saja itu terjadi sengketa. Atau dengan negara lain, misalkan negara Indonesia bersengketa dengan negara tetangga, itu bisa saja terjadi sengketa, dan itu tidak mengenal tempat dan tidak mengenal waktu, bisa saja sengketa itu muncul. Yang keempat ada dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Jadi sifatnya bisa dapat publik, semua orang tahu, atau itu privasi gitu ya. Kemudian dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional, seperti tadi bisa antara tetangga dengan tetangga, lokal kan, nasional, atau bisa saja dengan pulau Jawa dengan pulau yang lain, atau internasional, negara Indonesia dengan negara tetangga, itu bisa saja terjadi sengketa. Kemudian contoh sengketa seperti yang telah disebutkan atau telah dijelaskan, contohnya misalkan ibu A, seorang nasabah di bank tertentu,
konflik dengan bank A. Jadi konfliknya misalkan dana tidak cair padahal sudah waktunya cair, tapi bank tidak mencairkannya. Itu bisa saja ibu A tidak terima dan merasa dirugikan, maka dibawa ke jalur hukum atau jalur non litigasi. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Oke, lanjut ya. Semua sengketa, semua konflik pasti ada penyelesaiannya, pasti ada jalan keluarnya. Maka proses penyelesaian sengketa ini ada, tentu saja ada. Namun proses penyelesaian sengketa ini ada banyak perilaku yang berlaku untuk menyikapi sengketa, seperti yang dikemukakan oleh Dan Gipruit dan Jeffrey Z. Terdapat 5 dalam menyikapi sengketa ini. Yang pertama ada contending atau bertanding, yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh satu pihak atas pihak yang lainnya. Jadi dalam bertanding ini, pihak 1 dan pihak 2 itu tidak mencari jalan keluar, namun mereka tetap memaksakan kehendak mereka, tetap memaksakan aspirasi mereka agar aspirasi mereka, pendapat mereka itu menang. Jadi terserah itu pihak yang lain mau menerima atau tidak, yang penting pendapat kita diterima dan kita menang. Begitu kalau bertanding. Yang kedua ada yielding atau mengalah, yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Jadi dalam poin kedua ini yaitu mengalah. Mengalah ini seperti contohnya kakak beradik. Nah, misal kakak beradik ini sedang memperebutkan kendaraan yang akan dibawa. Nah, jika misalkan yang tadi bertanding itu satu kakak dan adik ini saling ingin membawa kendaraan tersebut, itu tidak ada ujungnya gitu kan. Nah, kalau mengalah misalkan si kakak ini mengalah pada adiknya, jadi adiknya saja yang membawa kendaraan gitu, jadi si kakaknya mengalah. Yang ketiga ada problem solving, pemecahan masalah, yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak. Nah, kalau yang tadi itu yang 2 poin di atas itu, yang satu menerima keuntungan dan yang satu kerugian gitu ya. Kalau problem solving itu pemecahan masalah, jadi kita ambil jalan tengahnya. Contohnya tadi ya, kakak beradik gitu, misalkan si kakak yang bawa motor, pemecahan masalahnya gimana? Kalau misalkan si kakak bermotor tapi si adik juga pengen bawa motor ini gitu, jadi misalkan bisa saja si kakak dianterin sama si adik sampai tempat tujuan, maka si adik yang akan bawa motornya. Begitupun pulangnya, si adik akan menjemput si kakak dan pulang bareng gitu. Jadi sengketa antara perebutan kendaraan ini akan terselesaikan dengan cara seperti itu begitu. Yang keempat ada withdrawing atau menarik diri, yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa baik secara fisik maupun psikologis. Menarik diri. Jadi jika terjadi sengketa, contohnya tadi merebutkan kendaraan antara kakak beradik, yang misalkan sudah terjadi sengketanya, sudah ada gitu, dan kemudian sudah tidak ngomong mengalah, tidak ngomong bertanding, tidak memecahkan masalah, dia menarik diri, dia cabut dari sengketa tersebut. Yang kelima ada inaction atau diam, tidak melakukan apa-apa. Dia tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan pembelaan, tidak melakukan mengalah gitu, tidak memecahkan masalah, dia diam saja. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari 2 cara, yaitu litigasi atau pengadilan dan non litigasi yaitu luar pengadilan. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir atau ultimum remedium bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil. Nah, jadi proses penyelesaian sengketa itu ada 2 jenis. Ada yang langsung dibawa ke meja hijau, langsung diberikan keadilan oleh hakim, atau melalui non litigasi atau di luar pengadilan. Bisa saja melalui musyawarah atau melalui seseorang meminta bantuan kepada seseorang yang mengerti, itu bisa saja. Yang pertama ini ada litigasi. Nah, jalur litigasi itu adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Umumnya pelaksanaan gugatan disebut litigasi.
Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menurut upaya hukum atau adil, terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak kerusakan penghargaan atau memperlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan orang yang memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi yang disebut sadar hukum. Nah, jadi litigasi ini orang merasa dirugikan membawa masalah atau sengketa tersebut ke jalur hukum. Maka jika semua data-data, bukti-bukti membenarkan bahwa pihak yang menuntut ini merasa benar-benar dirugikan, maka hakim akan menegakkan keadilan, menegakkan haknya, hak penuntut ini di meja hijau tersebut. Yang kedua ada non-litigasi. Nah, jalur non-litigasi ini berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian perkara di luar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman disebutkan, penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit atau arbitrase tetap diperbolehkan. Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa pasal 1 angka 10 dinyatakan, alternatif penyelesaian sengketa atau perkara, alternatif dispute resolution adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, penilaian, atau penilaian para ahli. Jadi, jika non litigasi itu tidak dibawa ke meja hijau, tidak ada hakim yang akan menyelesaikan masalah tersebut, yang ada orang ketiga atau pihak yang membantu. Nah, di sini kita akan membahas penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Yang pertama ada konsultasi. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara pihak konsultan dan klien. Nah, konsultan memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut. Peran dari konsultan dalam penyelesaian sengketa tidaklah dominan. Konsultan hanya memberikan pendapat hukum sebagaimana yang diminta oleh kliennya. Yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak. Nah, jadi konsultasi seperti bahasanya, seperti namanya konsultasi. Jadi pihak yang bersengketa atau memiliki masalah ini hanya konsultasi atau bercerita atau mengadu, meminta saran kepada konsultan bagaimana penyelesaiannya secara hukum, bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan baik dan benar begitu. Kedua ada negosiasi. Secara harfiah, negosiasi berarti musyawarah atau berunding. Negosiasi ini tidak lain adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri tanpa bantuan pihak lain dengan cara musyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak. Hal yang dicapai dari negosiasi berupa penyelesaian kompromi atau compromission solution. Nah, negosiasi ini jadi kedua belah pihak bermusyawarah untuk mencari mufakat, untuk mencari jalan keluar dari sengketa tersebut, di mana kedua belah pihak tidak merasa dirugikan atau tidak merasa diuntungkan salah satunya. Namun dalam negosiasi ini tidak ada pihak ketiga atau tidak ada pihak lain yang ikut campur dalam menyelesaikan sengketa. Lalu yang ketiga ada mediasi. Nah, mediasi ini sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan pada pasal 1, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator di dalam Perma nomor 1 tahun 2018 ini.
Mediasi menekankan bahwa yang penting di dalam sebuah mediasi itu adalah mediator. Mediator harus mampu mencari alternatif-alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Apabila para pihak sudah tidak menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa tersebut, maka mediator tersebut harus dapat memberikan solusi-solusi kepada para pihak. Solusi tersebut haruslah kesepakatan bersama dari si para pihak yang bersengketa. Disinilah pihak terlihat jelas peran penting mediator. Nah, mediasi ini beda dengan yang pertama tadi, yaitu konsultasi. Jika konsultasi itu hanya salah satu pihak saja yang berkonsultasi atau meminta saran kepada konsultan, namun di mediasi ini dua-duanya itu meminta saran kepada yang namanya mediator. Jadi mediator sebagai penghubung antara pihak satu dan pihak kedua yang bersengketa. Dan mediator juga bertugas untuk bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini begitu. Yang keempat ada konsiliasi. Nah, konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, di mana pihak ketiga yang diikut sertakan untuk menyelesaikan sengketa seseorang. Pada praktiknya, proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi, namun memiliki suatu perbedaan, yaitu konsiliasi memiliki hukum secara acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi. Karena dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang biasanya harus dilalui, yaitu penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, kemudian komisi akan mendengarkan keterangan lisan para pihak dan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan tersebut, komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa. Konsiliasi dengan mediasi itu hampir mirip. Hanya saja perbedaannya di sini jelas ya. Ada kata memiliki hukum acara yang lebih formal. Jika mediasi mungkin tidak harus menyerahkan sengketa kepada komisi gitu. Namun kalau konsiliasi ini harus menyerahkan sengketa lebih formal gitu ya. Lebih terarah bagaimana jalurnya begitu. Kemudian ada penyelesaian sengketa oleh kepala desa. Nah, sama halnya dengan penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi, penyelesaian sengketa oleh kepala desa juga merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih didominasi oleh hukum adat setempat. Nah, hukum adat setempat ya. Cara penyelesaian sengketa oleh kepala desa sangat aktual dipraktekkan oleh masyarakat di desa dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya terjadi suatu sengketa, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan lebih dahulu mengadukan kepada kepala desa untuk diselesaikan secara damai. Peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa memiliki arti yang sangat penting, terutama dalam pencapaian suatu ketentraman dan keterlibatan dalam masyarakat di desa. Apabila terjadi suatu sengketa dalam masyarakat, maka kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa bertugas dan berkewajiban untuk mendamaikan persengketaan tersebut, sebagaimana tercantum dalam pasal 15 ayat 1 huruf K Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, kepala desa mempunyai kewajiban mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. Nah, jika masalah atau sengketa yang terjadi di masyarakat itu contohnya seperti hewan ternak ibu A memakan tanaman dari ibu B. Jadi ibu B tidak terima tanamannya dimakan oleh hewan ternak ibu A. Maka ibu A mengajukan atau membicarakan ini dengan kepala desa. Kepala desa wajib hukumnya untuk menyelesaikan sengketa antara ibu A dengan ibu B gitu ya. Kemudian ada arbitrase. Nah, secara bahasa arbitrase berasal dari kata arbirat atau Latin, ini bahasa Latin ya, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara hukum sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara atau ad hoc
Menurut Abdul Qadir, arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seseorang yang berkualitas untuk menyelesaikan dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pada pasal 1, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari pengadilan tersebut dapat diartikan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat oleh berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter, yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa, dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter. Nah, sama halnya dengan yang lainnya, yaitu para pihak yang bersengketa mencari jalan keluar lewat jalur non litigasi atau jalur di luar pengadilan. Nah, beda dengan arbitrase ini, jadi kedua belah pihak yang bersengketa ini membawa masalahnya atau membawa sengketanya ke lembaga arbitrase, yang mana seseorang yang akan menyelesaikan, si arbiternya ini dipilih langsung oleh kedua belah pihak ini, dan keputusannya ini bersifat final dan mengikat, artinya sulit untuk diubah, bahkan hampir tidak bisa untuk diubah putusannya gitu. Nah, ada quote dari Bapak Dr. Haji Syaiful Bahri CHCH, yaitu pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh dan kalah, tapi mereka yang tidak pernah menyerah dan patah. Quote-nya sangat bagus, yaitu pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh dan kalah. Seseorang yang memenangkan sengketa atau yang tidak menang dalam sengketa itu tidak pernah jatuh dan kalah gitu ya. Baik, mungkin video pembelajaran yang pertama itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Dadah.